Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 13, ayat 17 sampai ayat yang ke-18 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak bisa dibantah bahwa salah satu tujuan Tuhan atas bangsa Israel sehingga membebaskan mereka dari perbudakan Mesir adalah untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham nenek moyang mereka, akan menjadi tanah milik pusaka mereka sebagai ahli waris dari Abraham. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, sudah seharusnya dan sudah selayaknya jika Tuhan membawa mereka melalui jalan yang mudah, pendek, dan jauh dari kesukaran. Namun ayat bacaan kita pagi ini menunjukkan kepada kita tindakan Tuhan yang berbeda. Tuhan justru membawa mereka ke jalan yang panjang, sulit, bahkan jalan yang justru sudah membinasakan sebagian besar dari antara mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah yang hendak Tuhan isyaratkan dengan tindakan tersebut? Tindakan Tuhan tersebut sebenarnya hendak memberikan isyarat yang sangat kuat bagi kita, bahwa bagi Tuhan memberi tanah Kanaan, bahkan membawa bangsa Israel masuk ke sana, adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Dan hal itu sangat berbeda dengan membentuk dan memproses mereka menjadi umat yang layak masuk ke tanah Kanaan. Untuk layak masuk ke tanah Kanaan, tidak bisa tidak, Israel harus masuk terlebih dahulu ke dalam proses pembentukan yang panjang dan sulit. Hal lainnya kekasih-kekasih Tuhan yang ingin Tuhan isyaratkan kepada kita terkait dengan tindakannya adalah bahwa seringkali hasil tidaklah selalu sangat penting dan menjadi yang terpenting. Untuk banyak hal, bahkan untuk hampir semua hal, proses menjadi jauh lebih penting daripada hasil. Sebab justru yang akan menjadi pembentuk diri dan nilai-nilai kehidupan kita bukanlah hasil, dan bukan pula lah capaian-capaian kita, tetapi justru yang menjadi pembentuk kehidupan kita adalah proses yang sudah kita lalui dan yang sudah kita alami untuk menuju hasil atau capaian tersebut. Itulah sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, yang justru harus dibanggakan bukanlah hasil yang sudah dicapai, tetapi bagaimana kita berhasil melalui semua proses untuk mencapai hasil tersebut. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.